Halo teman-teman, selamat malam dan selamat datang di video edukasi. Di sini kami ingin menjelaskan tentang bauran pemasaran atau sering kali disebut itu marketing mix. Nah, mungkin teman-teman pernah bertanya, kenapa sih produk ini itu lakunya sangat tinggi, sedangkan produk yang lain itu tidak laku sama sekali atau jarang ada pembelinya atau peminatnya. Nah, kuncinya itu ada di strategi 4P. Yang pertama itu produk, P yang pertama produk, P yang kedua price, P yang ketiga place, P yang keempat itu promotion. P yang pertama itu tadi produk. Konsumen itu membeli barang dilihat dari bagaimana sih kualitas dari barang tersebut. Yang kedua price atau harga, berapa sih harga yang diberikan konsumen sehingga dia bisa mendapatkan barang atau produknya. Yang ketiga itu place. Place itu tempat di mana produk itu didistribusikan sehingga konsumen bisa mendapatkan atau membeli barang tersebut. Yang keempat itu promotion. Di sini itu bagaimana sih cara dari sebuah perusahaan tersebut sehingga produknya itu bisa dikenal oleh banyak orang, seperti contohnya perusahaan membuat iklan dari produk tersebut sehingga produk tersebut bisa dikenal oleh banyak orang. Di sini kami ingin mengambil contoh tentang air mineral atau Aqua, produk dari Aqua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Tapi ingat, strategi 4P bukanlah sesuatu yang bisa berhenti di satu titik. Dunia bisnis yang terus berubah, tren konsumen yang berganti, pesaing yang bertambah, dan teknologi yang berkembang. Oleh karena itu, perusahaan harus terus mengevaluasi bauran pemasarannya. Apakah produknya sudah relevan? Apakah harga sudah sesuai pasar? Apakah distribusinya efisien? Dan apakah promosinya efektif? Oleh karena itu, evaluasi ini sangat penting agar bisnis terus bertumbuh dan beradaptasi sesuai dengan tren dan masanya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan mengenai produk. Produk yaitu mencakup semua hal yang ditawarkan kepada konsumen, mulai dari kualitas, desain, kemasan, hingga manfaatnya. Contohnya yaitu Aqua. Aqua adalah air mineral yang diambil dari sumber air alami dan diproses dengan teknologi yang modern untuk memastikan kualitas dan keamanan produk. Desain botolnya dibuat menarik, mudah digenggam, dan berwarna cerah. Jadi, kunci pertama pembauran pemasaran adalah menciptakan produk yang berkualitas dan punya nilai tambahan bagi konsumen. Jadi baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang place atau tempat atau distribusi, di mana produk yang bagus tapi sulit ditemukan, yang pastinya juga sulit untuk bersaing. Karena itu, di sini kami mengambil contoh tentang Aqua. Aqua itu tidak hanya dijual di minimarket dan warung, tapi juga di toko online seperti Tokopedia, Shopee, dan GoFood. Dengan distribusi yang luas, produk jadi lebih mudah dijangkau oleh konsumen di berbagai daerah. Jadi, place berkaitan dengan bagaimana produk sampai ke tangan pembeli dengan cara paling efisien. Di sini juga terdapat jangkauan distribusi Aqua, di mana domestik Aqua mendistribusikan produknya
ke seluruh wilayah Indonesia dari kota-kota besar hingga daerah pedesaan. Distribusi ini mencakup berbagai tempat seperti supermarket, minimarket, toko lontong, restoran, hotel atau pedagang kaki lima. Lalu ada juga model distribusi. Ada yang langsung dan tidak langsung. Yang langsung itu Aqua mendistribusikan produknya langsung ke retail besar seperti supermarket. Lalu yang tidak langsung itu Aqua bekerja sama dengan distributor lokal untuk menjangkau toko-toko kecil dan wilayah yang lebih terpencil. Jadi teman-teman, dengan jaringan distribusi yang luas dan model distribusi yang beragam, Aqua memastikan produknya mudah ditemukan dan diakses konsumen di berbagai lokasi atau daerah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Berikut adalah strategi harga yang dibuat Aqua untuk menarik banyak konsumen. Yang pertama, harga terjangkau. Aqua menetapkan harga yang kompetitif agar dapat menjangkau semua kalangan dan memperluas pangsa pasar. Yang kedua, harga berdasarkan ukuran. Produk menyediakan berbagai ukuran kemasan, dari 220 ml sampai 19 liter dengan harga proporsional sesuai kebutuhan dan kemampuan konsumen. Yang ketiga, diskon dan bundling. Memberikan potongan harga untuk pembelian besar atau paket bundling dengan produk lainnya. Yang keempat, harga psikologis. Menetapkan harga seperti dari Rp3.900 agar tampak lebih murah dan menarik secara psikologis. Yang kelima, harga berdasarkan nilai, menonjolkan kualitas air pegunungan murni sehingga konsumen bersedia membayar lebih untuk kepercayaan dan kualitas. Yang keenam, diferensiasi harga, menyesuaikan harga berdasarkan lokasi dan saluran distribusi. Misalnya harga di warung, supermarket, dan online berbeda. Aqua menggunakan kombinasi strategi harga yang terjangkau, fleksibel, dan berorientasi pada nilai sehingga mampu menarik berbagai segmen konsumen sekaligus mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar air minum kemasan di Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk kepada strategi promosi. Kira-kira apa sih alasan sehingga produk Aqua ini diminati oleh banyak masyarakat khususnya di Indonesia? Berikut ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu slogan yang menarik dan mudah diingat. Contohnya seperti ada Aqua dan juga apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Nah, dari kedua slogan ini betul-betul dibuat oleh Aqua itu seolah-olah bahwa masyarakat itu harus memilih Aqua sebagai alternatif air bersih, kebutuhan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti ada Aqua, seolah-olah mempertanyakan bahwa di masyarakat itu, di dalam suatu komunitas ataupun di manapun, seolah-olah menanyakan eksistensi dari Aqua tersebut, sehingga memicu konsumen untuk cenderung untuk memilih Aqua sebagai minuman alternatif. Dan juga yang berikutnya yaitu apapun aktivitasmu, Aqua dulu, seolah-olah meyakinkan masyarakat bahwa sebelum beraktivitas masyarakat harus memulai dengan minuman yang sehat seperti Aqua. Lalu yang kedua yaitu produk berkualitas. Aqua menggunakan air dari pegunungan yang berkualitas, yang mengandung mineral dan juga bahan-bahan yang baik untuk tubuh. Lalu yang ketiga yaitu Aqua seringkali meluncurkan variasi kemasan baru yang mengikuti pola tren dan juga perkembangan. Lalu yang keempat yaitu harga yang terjangkau. Selain harga yang terjangkau, Aqua juga menyesuaikan
kebutuhan konsumen, mulai dari ukuran, kualitas, dan juga bentuk. Contohnya ukuran, misalnya yang dos kecil, yang 1000-an, menjadikan alternatif untuk seperti di event-event olahraga seperti sepak bola itu sangat-sangat banyak digunakan. Lalu juga kemasan botol sedang itu juga banyak digunakan. Lalu juga dalam kemasan besar seperti galon dengan harga sekitar 20-an itu menjadi alternatif persediaan minuman di masyarakat untuk kebutuhan minum sehari-hari. Lalu yang selanjutnya itu Aqua melakukan distribusi yang luas. Dia masuk di berbagai sektor pasar. Lalu yang berikutnya yaitu kampanye medsos. Aqua seringkali melakukan kampanye di berbagai platform seperti TikTok, seperti Instagram, seperti YouTube, dan media sosial lainnya. Lalu yang berikutnya yaitu aku sering kali melakukan promosi kemasan seperti di event-event besar, seperti di hari-hari besar. Lalu yang berikutnya aku sering kali melakukan program kerjasama dengan restoran, kafe, sehingga meyakinkan pelanggan bahwa yang mereka butuhkan, alternatif yang mereka butuhkan adalah Aqua. Selain menambah profit ataupun keuntungan bagi Aqua itu sendiri, juga menjadi lalu yang berikutnya yaitu promosi di acara publik seperti konser, festival musik, dan juga seperti acara olahraga dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan masuk pada kesimpulan. Oke teman-teman, dari beberapa pemaparan yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa 4P ini sangat berpengaruh, mulai dari produk, place, dan juga promosi. Semuanya ini saling berkaitan satu sama lain. Jika melakukan atau kita memproduksi suatu produk atau barang, tentunya kita harus mengetahui, kita harus menentukan berapa harga yang harus kita taruh atau kita tentukan untuk memperoleh keuntungan. Lalu setelah itu kita harus mencari di mana tempat untuk melakukan proses pendistribusian guna mendapatkan nilai penjualan dari produk tersebut. Lalu yang berikutnya yaitu promosi. Setelah kita melakukan proses distribusi atau penyaluran barang tersebut, tentunya kita harus melakukan promosi lagi supaya bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas, khususnya konsumen dan juga khalayak. Oke teman-teman, kira-kira itu tadi ya beberapa kait 4P. Semoga ini bermanfaat dan terima kasih teman-teman semuanya.